Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat GPDL Sadai Magelang dan Bapak Ibu yang saudara yang menyaksikan acara renungan saat ini. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sekalipun masih menghadapi dan bergumul dengan situasi dan kondisi yang terjadi, saya yakin kita tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan, sebab apapun yang kita alami, Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan. Secara umum kita akan lihat di dalam kitab Yesaya pasal 36 dengan judul perikop Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Saya akan baca 3 ayat sebagai pengantar kita dalam pembacaan atau renungan kita saat ini. Yesaya pasal 36 ayat 1 berkata begini. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur menyerang segala kota yang berkubu di negeri Yehuda, lalu merebutnya. Ayat yang ke-15. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Ayat yang ke-20. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Yesaya pasal yang ke-36, ketiga ayat sebagai pengantar yang kita sudah baca tadi itu menceritakan tentang Raja Asyur, Sanherib, yang lagi jaya-jayanya. Dan dalam pembacaan ini diceritakan secara khusus Raja Asyur Sanherib mengepung Yerusalem, kerajaan Yehuda. Jadi dengan segala kemegahannya, dengan segala kebanggaannya mereka datang mengepung Yerusalem saat itu. Dengan tujuan mereka dapat merebut kota Yerusalem. Tetapi dalam cerita ini, sekalipun Yerusalem dikepung, Hizkia sebagai Raja Yehuda saat itu tidak mau menyerah. Jadi Hizkia, Raja Yehuda, terkepung tetapi dia tidak mau menyerah. Raja Sanherib melakukan hal yang dianggapnya akan mematahkan semangat baik Raja Hizkia ataupun penduduk Yerusalem. Melalui utusan Raja Sanherib menghasut dan memberi pesan. Sekali lagi, ayat yang ke-15 tadi, menghasut dan berpesan kepada penduduk yang ada di Yerusalem. Dia mengatakan begini, jangan kamu mau kalau Hizkia mengajak kamu untuk berharap pada Tuhan. Sekali lagi, itu ejaan lain dari ayat yang ke-15. Jangan mau kalau Hizkia mengajak kamu untuk berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada Tuhan. Sebab percuma kamu berharap pada Tuhan, karena Tuhan sudah murka atas kamu. Wah, itu hasutan yang disampaikan oleh Raja Sanherib melalui utusannya untuk disampaikan kepada penduduk yang ada di Yerusalem. Jangan berharap kepada Tuhan. Jangan mau kalau Hizkia mengajak kamu untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah murka sama kamu. Sebab kita tahu ceritanya bahwa Hizkia mengadakan perombakan yang luar biasa. Dalam hal kerohanian, bukit-bukit pengorbanan saat itu, tempat-tempat penyembahan dirobohkan dan dihancurkan oleh Raja Hizkia saat itu. Sehingga anggapan Sanherib bahwa dengan dihancurkannya tempat-tempat penyembahan itu, maka Tuhan murka atas Yerusalem. Memang keadaan Yehuda saat itu sudah lemah. Sekali lagi mereka memang sudah lemah. Karena mereka terkepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Dan kalau kita membaca di ayat yang ke-10, hal itu memang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, Tuhan menghendaki hal itu terjadi. Dari situasi dan kondisi yang dialami, terlihat bahwa Raja Asyur,
Sanherib ini merasa sombong, merasa bangga. Mengapa Sanherib ini begitu sombong? Ada alasan. Kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, kesombongan Raja Asyur ini didukung oleh fakta karena mereka telah menaklukkan banyak kerajaan. Hampir semua kerajaan yang mereka perangi itu takluk dan tunduk di tangan Asyur. Artinya Sanherib dengan kerajaan Asyur itu meraih banyak kemenangan. Dan puncak kesombongan Asyur terlihat di ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 berkata begini, saya baca sekali lagi. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Jadi Allah mana yang dapat melepaskan negeri ini dari semua kerajaan yang sudah diserang oleh Asyur? Sanherib mengatakan tidak ada Tuhan yang dapat menghalangi, tidak ada Tuhan yang dapat menghalangi, tidak ada tangan Tuhan yang dapat menolong, apalagi Yerusalem atau Yehuda dengan kerajaan yang tidak besar. Kesombongan sebagai judul renungan kita saat ini. Dan itu kita akan pelajari dari sifat dari Sanherib Raja Asyur. Ketika dia berada di puncak, semua berjalan dengan lancar, kemenangan demi kemenangan diraih, ada begitu banyak kejayaan yang dialami. Satu sikap, sifat yang muncul dari kehidupan Sanherib Raja Asyur adalah sombong. Sampai-sampai ayat yang ke-20 dia katakan tidak ada Tuhan yang dapat menghalangi dia. Ketika pencapaian-pencapaian prestasi, kemenangan-kemenangan yang dialami oleh Raja Asyur Sanherib berada di puncak menjadikan dia sombong. Dan hal itu dia tidak sadari, dia tidak menyadari akan hal itu. Dia tidak menyadari bahwa sifatnya yang sombong itu adalah sesuatu yang salah. Awal dari sesuatu yang fatal. Dia menganggap, ayat yang ke-20 kita baca tadi, Tuhan mana yang dapat melepaskan negara, negeri, kerajaan yang diserangnya? Tidak ada Tuhan yang dapat melepaskan. Kita akan belajar tentang sifat ini supaya kita sebagai orang percaya jangan jatuh kepada sifat yang salah ini, yaitu kesombongan. Saya mengajak kita membaca di dalam Lukas pasal 18 ayat 10, Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ada satu ilustrasi perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Ayat 13, "Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Ayat 13, "Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa.'" Ayat yang ke-14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan." Kita akan belajar tentang sifat ini. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hal kesombongan ini. Tentu tidak ada di antara kita yang ingin melakukan atau menjadi sombong dengan apa yang terjadi. Yang pertama, kesombongan itu tidak selalu terlihat oleh mata. Sekali lagi, kesombongan itu tidak selalu terlihat oleh mata. Sebagai manusia kita sulit mendeteksi atau mengetahui seseorang itu sombong atau tidak kalau hanya sebatas dari apa yang kita lihat. Jadi jangan sampai kita terkecoh karena hanya melihat penampilan seseorang. Sekali lagi dalam hal ini kesombongan, ya sombong tidaknya seseorang itu kita tidak dapat ukur dengan apa yang hanya dilihat oleh mata. Artinya sifat-sifat kesombongan
Sifat-sifat yang sombong itu timbul dari hati. Siapa yang dapat melihat hati? Tidak ada di antara kita. Jadi kesombongan itu tidak cukup hanya dapat dinilai dengan apa yang dapat dilihat. Sebab kesombongan itu dari hati. Mazmur 101 ayat 5 berkata, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Jadi Tuhan tidak suka itu. Sebabnya jangan kita menjadi orang yang sombong. Seperti apapun prestasi kita, karir kita, kesuksesan, kejayaan kita, jangan kita sombong. Yang kedua, kesombongan adalah ketika seseorang dapat mencapai suatu prestasi. Jadi dia meraih satu prestasi dan menganggap hal itu adalah hasil kekuatannya, hasil kepintarannya, bukan pertolongan Tuhan, bukan atas campur tangan Tuhan. Dia berhasil, dia sukses, dia kaya, dia jaya. Bahkan sampai harus kita berhati-hati, jangan sampai di tengah-tengah pelayanan kita pun timbul hal ini. Karena kita bisa. Pada intinya apa yang dialami, yang terjadi itu hasil usahanya, itu hasil kerja kerasnya, itu hasil jerih lelahnya, berpotensi untuk menjadikan seseorang ini sombong. Itu sebabnya mari kita terus berhati-hati supaya jangan sampai timbul kesombongan di hidup kita ini. Sebab Tuhan tidak menginginkan orang percaya itu sombong. Poin yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil. Seseorang menjadi sombong ketika menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak lagi relevan. Jadi sekali lagi, menempatkan Tuhan itu bukan menjadi kebutuhan satu-satunya. Ya sekali lagi, ya kesehatan itu terpenting, keberhasilan itu penting, kesuksesan itu yang terpenting. Tuhan itu bukan lagi segala-galanya. Tuhan saja tidak dianggap, apalagi manusia. Ya, itu sebabnya mari kita tetap menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebagai catatan penting yang terakhir, kesombongan itu harus kita lawan. Ingat, kesombongan itu berawal dari hati, dan kesombongan itu ada sangat erat dengan kita. Kita sangat rentan dengan sifat kesombongan. Siapapun kita. Sekali lagi, tidak ada satu manusia pun di sini yang steril dengan rasa bangga, kagum yang berlebihan dan menjadikan seseorang itu sombong. Ingat, hati-hati. Mari kita lawan, bahkan kita perangi perasaan kesombongan itu, supaya jangan sampai timbul di dalam hati kita. Sebab kesombongan itu akan membuat kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Karena kita menempatkan diri kita di atas segala-galanya, melupakan Tuhan. Kesombongan itu membuat kita tidak menghargai Tuhan. Sekali lagi, kalau kita punya sifat sombong, kita sulit menghargai Tuhan. Sekali lagi, Tuhan saja tidak dihargai, apalagi manusia. Dan Lukas pasal 18 ayat 10-14 ini memberi pelajaran kepada kita. Kesombongan itu akan menghapus semua perbuatan baik kita. Mari di tengah-tengah pelayanan pengiringan kita kepada Tuhan, jangan sampai kita sombong. Apa yang kita sudah buat itu akan hilang seketika ketika kita menjadikan diri kita sombong di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ingat, kesombongan itu awal dari kejatuhan. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yesaya pasal 5 saya akan baca. Ayat yang ke-15, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Satu ayat lagi. Yesaya 2 ayat 17, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. 1 Korintus 1 ayat 31 berkata, barang siapa bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bermegah, bukan sombong, tapi mau bermegah semuanya karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Biarlah kami semua umat-umat-Mu, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hidup menurut petunjuk, hidup menurut perintah-perintah-Mu, sebab kami umat-Mu menyukainya.
Condongkanlah hati kami ya Tuhan kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada labah. Tuhan, inilah hidup kami. Engkau tahu keberadaan kami. Bawa kami untuk terus punya kerendahan hati. Sebab orang yang meninggikan akan direndahkan. Orang yang merendah akan ditinggikan oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan baik bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.